Dari sebuah artikel yang saya baca ada semak pengumuman bahwa Jimli Asyidiki dipilih jadi anggota Majelis Kehormatan MK. Tugas Jimli adalah memeriksa Anwar Usman dan kawan-kawan. Berdasarkan pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, keanggotaan MK terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif. Jimli mewakili sosok tokoh masyarakat, sedangkan ex-anggota Dewan Etik MK Bintan Saragih mewakili akademisi dan Hakim Konstitusi paling senior Wahiduddin Adams mewakili hakim aktif. Yang akan diperiksa dan diusut adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 yang dinilai membukakan pintu untuk Gibran Rakabuming Raka melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal jabatan Wali Kota Solo. Sejauh ini, MK telah menerima secara resmi 7 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90 PUU 21 2023 tersebut. Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran. Ada yang meminta agar Anwar Usman mengundurkan diri. Ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi. Ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion. Dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk Majelis Kehormatan MK. Direktur Eksekutif PV Rian Sendinata mengatakan bahwa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Jimli Asyidiki diragukan integritasnya menjadi anggota Majelis Kehormatan MK. Karena kedekatannya dengan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Jansen Dinata mengatakan, posisi Jimli berpotensi konflik kepentingan lantaran salah seorang anak Jimli, yaitu Robi Asyidiki, juga merupakan calon legislator Partai Gerindra pimpinan Prabowo. Anak Jimli menjadi salah satu pengurus inti DPP Partai Gerindra dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H. 23 A.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya. Dalam surat keputusan itu, Robi berada di bawah Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani sebagai wakil Sekjen. Keraguan Jansen semakin menjadi lantaran Jimli pernah menyatakan dukungan ke Prabowo untuk menjadi calon presiden. Jimli pernah menemui Prabowo pada awal Mei 2023. Dari pertemuan itu, Jimli pernah mengakui dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan bahwa dari rapat permusyawaratan hakim menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari MK ini adalah Profesor Dr. Jimli Asyidiki. Saya kira kita tidak meragukan lagi dengan kredibilitas beliau. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Bintan Saragih. Beliau adalah dari Dewan Etik MK, karena kelembagaannya sekarang bukan lagi Dewan Etik tapi MK, jadi memungkinkan beliau untuk kemudian masuk MK. Kemudian yang ketiga itu adalah Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Dukungan Jimli ke Prabowo terekam saat menghadiri pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Watimpres Wiranto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, ada tanggal 1 Mei 2023. Saat itu, Jimli mengatakan tidak masuk dalam partai politik, tetapi dia mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ikut mendukung Prabowo jadi capres, tutur dia. Jimli Asyidiki tidak gabung partai, tapi dukung Prabowo. Jimli mengaku bahwa dirinya sudah mengenal Prabowo cukup lama. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap meminta pendapatnya terutama dalam persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Kami berteman sejak muda, kata Jimli. Dari artikel yang lain, saya membaca mengenai komentar Jimli Asyidiki. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Jimli Asyidiki resmi dilantik menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, dia diragukan sejumlah pihak lantaran mendukung Prabowo Subianto.
Diketahui hadirnya MK lantaran adanya pelaporan terhadap para hakim MK yang mengabulkan putusan, di mana seseorang meski tak berusia 40 tahun tetapi sudah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres-cawapres. Dengan putusan ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa maju dan kini digandeng oleh Prabowo sebagai cawapresnya. Jimli pun tak mau ambil pusing dengan kontroversi dirinya. Independensi itu tidak usah dikomentari, dikerjain saja. Nanti Anda nilai kalau sudah diputus. Daripada retorika, insya Allah saya independen. Etika itu bukan hanya soal retorika, dikerjain saja, kata Jimli kepada wartawan usai dilantik menjadi anggota MK. Jimli juga tak masalah jika orang menilainya tidak independen sebagai MK karena mendukung Prabowo. Tidak apa-apa, tim MK ini kan bertiga. Sekarang ini kan pendapat umum terbelah ada 3 kubu. Ada kubu Ganjar, kubu Prabowo, dan kubu Amin. Biasa saja. Tadi kan sudah ada sumpah jabatan. Jimli mewacanakan sidang etik hakim MK ini akan digelar terbuka. Karena ini sudah menjadi informasi milik publik ya, sebaiknya kita sidang terbuka saja. Semua pelapor itu kita beri kesempatan untuk datang, memberi keterangan, bila perlu menunjukkan bukti-bukti apa yang dilanggar, pelanggarannya masuk kategori berat atau tidak, nanti kita nilai.